Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita sampai pada sebuah hadis, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu qala ar-riya. Hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik asghar. Kemudian ditanya apa itu syirik asghar? Kemudian beliau menjawab ar-riya. Wa fil hadits ay al-hadits alladzi rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan juga oleh Al-Baihaqi rahimahumullah taala. Akhwafu ma akhafu alaikum, ay asyaddu khaufan akhafuhu alaikum, yaitu sesuatu yang sangat aku takutkan kepada kalian. Kalian siapa yang dimaksud berarti? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yakni syirik asghar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling khawatir syirik asghar itu akan menjangkiti para sahabat, padahal mereka adalah sahabat yang memiliki keutamaan generasi terbaik dari umat ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar. Nah, ketika dijelaskan, ketika ditanya apa itu syirik asghar, Nabi Muhammad SAW menjawab ar-riya. Dalam hadis ini disebutkan ar-riya. Nanti kalau dalam dalil yang lain kita mendapati bahwa syirik asghar tidak hanya riya. Nanti dibahas insyaallah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan syirik asghar yang paling banyak terjadi, yaitu ar-riya. Ini memang contoh dari syirik asghar yang paling banyak terjadi. Tapi nanti ada contoh-contoh lain dari syirik asghar. Baik. Ar-riya izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fa yahmadunahu 'alaiha. Riya itu adalah menampakkan ibadah dengan tujuan untuk mengharapkan dilihat oleh manusia. Fayahmadunahu 'alaiha, sehingga manusia itu akan memujinya dengan amalan ibadah tersebut. Ini namanya riya. Jadi riya itu adalah amalan ibadahnya itu diarahkan kepada Allah tapi mengharapkan sesuatu dari makhluk, mengharapkan pujian dari makhluk. Itu namanya riya. Taib. Adapun kalau mengharapkan didengar oleh manusia itu namanya sum'ah. Yang sebenarnya sama saja sebenarnya dengan riya. Intinya mengharapkan pujian. Jadi selain riya ada as-sum'ah. Bedanya cuma riya itu berasal dari kata ru'ya, yaitu melihat, ingin dilihat manusia. Kalau sum'ah ingin didengar manusia. Tapi pada hakikatnya dua hal tersebut sama, yaitu sama-sama menginginkan pujian, mengharapkan pujian dari orang lain. Ada satu hal lain yaitu yang mirip dengan riya dan sum'ah, dan dia adalah sama-sama syirik asghar, yaitu mengharapkan dunia dengan amalan ibadahnya, mengharapkan dunia. Tentunya pujian itu juga bagian dari kenikmatan dunia, tapi yang dimaksud oleh para ulama dengan mengharapkan dunia dengan amalan ibadah, yakni dunia selain pujian, seperti harta, seperti jabatan, seperti mengharapkan uang, begitu ya. Maka itu adalah juga syirik asghar, tapi nanti ada bedanya dengan riya. Nanti saja dibahas insyaallah. Jadi intinya syirik asghar tidak hanya riya, tapi riya adalah salah satu hal yang paling banyak terjadi dari kategori-kategori syirik asghar yang lain.
Nah sekarang riya itu disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha. Menampakkan ibadah untuk mengharapkan dilihat oleh manusia, fayahmadunahu 'alaiha, sehingga orang-orang kemudian memuji orang tersebut. Nah, para ulama menjelaskan ketika seseorang hendak melakukan amalan ibadah, maka tentunya wajib bagi dia untuk menjauhkan diri dari riya. Tetapi jangan sampai keinginan dia untuk menjauhkan diri dari riya itu membuat dia malah tidak jadi melakukan amal ibadah tersebut. Contoh misalkan ketika kita di masjid misalkan ya, kemudian kita mau sholat sunnah atau baca Quran misalkan, maka wajib bagi kita untuk memerangi syirik asghar yaitu riya dan syirik asghar yang lain seperti mengharapkan dunia tadi. Tapi jangan gara-gara karena kita ingin menghindari riya kemudian kita tidak jadi untuk melakukan sholat sunnah atau baca Quran tersebut. Ya, ini jebakan syaitan yang kedua. Syaitan menjebak manusia antara menjebaknya untuk terjatuh kepada riya, atau syaitan menjebak manusia agar tidak jadi mengamalkan amalan ibadah tersebut khawatir riya. Jadi tinggal nanti dilihat kecenderungan orang tersebut, apakah kecenderungan orang tersebut itu lebih dekat kepada riya atau dia sangat takut kepada riya. Itu bisa dieksploitasi oleh syaitan. Takutnya seseorang kepada riya itu benar, tetapi kalau itu membuat orang tersebut tidak jadi mengamalkan suatu amalan ibadah, maka ini adalah kesalahan. Jadi yang benar gimana? Yang benar adalah kita tetap laksanakan amalan ibadah tersebut dan perangi riya. Dan niatkan, ya alhamdulillah kalau misalkan orang lain melihat ana melakukan amalan ibadah ini, kemudian orang lain menirunya, maka semoga kita mendapatkan pahala. Ya, karena man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi tidak boleh menghindari suatu amalan karena khawatir riya. Tidak boleh, misalkan seperti tadi ya, ketika kita murojaah nahwu, kemudian ana tanya misalkan kepada antum, terus dan salah seorang dari antum misalkan tahu jawabannya, tapi kalau ana jawab, ana takut riya ini. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh juga alasannya tawadu. Ya, ini tawadu yang salah, betul tidak? Kalau tahu jawabannya, jawab aja, tidak masalah. Jadi niatkan ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah sekarang, kalau misalkan orang tersebut ketika dia mulai muncul ada riya, maka riyanya yang diperangi, bukan amalan ibadah yang tidak jadi dilakukan. Nggak jadi ngajar karena takut riya. Nah ini tentunya riya itu akan menjangkiti. Setiap pengajar itu pasti khawatir, riskan sekali untuk dijangkiti riya. Setiap pengajar. Karena yang namanya pengajar duduk sendiri di depan, yang lain di bawah begitu ya misalkan. Tapi itu harus diperangi. Tidak boleh tidak mau jadi pengajar karena takut riya. Ada yang seperti itu. Thalibul ilm ada yang seperti itu ya. Padahal sudah bisa ngajar misalkan. Tapi tidak mau mengajar karena takut riya. Maka ini juga salah, kesalahan. Jadi apa yang harus dilakukan terkait riya harus diperangi dan tidak boleh membuat kita gara-gara riya tersebut, gara-gara khawatir terhadap riya atau takut kepada riya, membuat kita tidak jadi melakukan suatu amalan ibadah. Al-makna al-ijmali lil hadis, yakni makna umum dari hadis ini, li kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadzarahum minhu. Karena
kebaikan Nabi Muhammad SAW, kelembutan Nabi Muhammad SAW, perhatian beliau kepada umat beliau, dan ketulusan beliau untuk mengharapkan kebaikan untuk umat beliau, bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaih, yaitu tidak mungkin ada satu kebaikan kecuali Nabi Muhammad SAW telah mengajarkannya, telah menunjukkannya. Wala syarran illa hadzarahum minhu, dan tidak mungkin ada keburukan kecuali Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan darinya. Ini prinsip yang penting dalam akidah. Setiap kebaikan dan setiap keburukan itu telah dijelaskan di dalam syariat, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik secara terperinci, dalilnya terperinci menyebutkan kebaikan atau keburukan tersebut, atau secara umum, dalilnya adalah dalil global, dalil umum yang mencakup banyak masalah-masalah furu' di bawahnya, begitu ya. Jadi setiap kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia dan setiap kemadaratan yang bisa menjangkiti manusia, maka itu sudah disebutkan semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara terperinci atau secara umum. Jadi tidak mungkin ada yang luput. Apalagi itu perkara din, ya tidak mungkin. Kalau perkara dunia itu disebutkan secara umum, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri ataupun kepada orang lain, itu umum. Tinggal kita sekarang silahkan teliti, pakai ilmu dunia kita, mana dari alam dunia ini yang berbahaya misalkan, mana yang merupakan racun, mana yang kalau dosisnya tepat bukan racun, tapi kalau dosisnya kelebihan jadi racun misalkan. Ya, silahkan teliti sendiri, itu sudah ada dalil umumnya, la darara wa la dirar. Jadi dengan satu dalil umum tersebut mencakup keseluruhan madarat, baik madarat terkait din ataupun madarat terkait dunia. Kalau kemaslahatan, maka juga ada dalil umumnya. Apa misalkan? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jas. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jadi di situ kita lihat seluruh yang merupakan kemanfaatan atau kemaslahatan, maka dipersilahkan, disemangati kita untuk meraih hal tersebut. Jadi ini mencakup kemaslahatan baik terkait din ataupun kemaslahatan baik terkait dunia. Setiap kemaslahatan dan kemadaratan ada dalil umumnya. Dan juga nanti bisa jadi sebagian kemaslahatan atau sebagian kemadaratan nanti ada dalil khususnya. Misalkan madarat dari riba misalkan, yang disebutkan secara spesifik di Al-Quran, betul tidak? Madarat dari zina misalkan, sebutkan secara spesifik di Al-Quran ataupun di As-Sunnah. Jadi kita lihat bahwa yang namanya kemaslahatan dan kemadaratan itu sudah disebutkan semuanya, sudah dijelaskan semuanya. Wa minasyar' alladhi hadzara minhu az-zuhur bimazharil ibadah liqasdi tahsili thana'in nas li'annahu syirkun fil ibadah. Di antara keburukan yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menampakkan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian manusia. Li'annahu syirkun fil ibadah, karena itu adalah kesyirikan dalam masalah ibadah. Karena itu adalah kesyirikan dalam masalah ibadah. Wa huwa in kana syirkan asghar fa khataruhu azim. Walaupun dia adalah syirik asghar, bahayanya besar sekali. Walaupun dia disebut syirik asghar, tapi dia adalah dosa besar. Li'annahu yuhbitul amal alladzi qaranahu, karena riya itu menghancurkan amalan yang dilakukan bersama dengan riya tersebut. Yang dilakukan kemudian terjangkiti oleh riya tersebut. Dia bisa menghancurkan amalan. Kalau syirik akbar dilakukan, maka seluruh amalannya hancur. Tidak hanya amalan yang dia lakukan bersama dengan syirik akbar tersebut, tapi seluruh amalannya dari dulu sirna semua. Itu kalau syirik akbar. Kalau syirik asghar, cuma amalan yang dilakukan bersamaan dengan atau terjangkiti dengan syirik asghar tersebut, maka itulah yang sirna. Pahalanya tidak akan
nyampe. Bahkan dia dapat dosa. Jadi itu bedanya antara syirik akbar dan syirik asghar. Jadi secara pengaruhnya berbeda antara syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar menghancurkan seluruh amalan, berarti menghancurkan seluruh amalan gimana? Termasuk amalan keimanannya, termasuk keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik akbar itu disebut sebagai dosa pembatal keimanan, dosa pembatal keislaman. Bisa membatalkan keislamannya, keimanannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dosa pembatal keimanan ada 3 kategori besar, yaitu apa? Syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Sedangkan dosa pengurang keimanan ada syirik asghar, kufur asghar, nifak asghar, dan dosa-dosa yang lain yang tidak termasuk yang telah disebutkan dari tadi. Nggak termasuk syirik akbar, nggak termasuk syirik asghar, nggak termasuk kufur akbar, nggak termasuk kufur asghar, dan nifak akbar dan nifak asghar. Baik. Jadi secara pengaruhnya nanti, asarnya, efeknya, ya, syirik akbar itu lebih merusak. Dia merusak seluruh amalan. Kalau syirik asghar hanya merusak amalan yang terjangkiti oleh syirik asghar tersebut. Walamma kanat Mana tadi? Walamma kanatin nufus majbulatan ala mahabbatir ri'asah wal manzilah fi qulubil khalqi illa man sallamallahu kana hadha akhwafu ma akhafu kana hadha akhwafu ma yakhafu ala as-salihin. Ketika jiwa manusia itu majbulatan, yakni memiliki kecenderungan untuk cinta kepada riasah, cinta memiliki kekuasaan, cinta memiliki kedudukan di hati-hati manusia, itu kecenderungan jiwa manusia, ya, sangat ingin dipuji atau sangat ingin memiliki keutamaan di hati orang lain. Illa man sallamallahu, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut, kana hadza akhwafa ma yukhafu 'ala sholihin. Maka ini adalah penyakit yang paling ditakutkan kepada orang-orang saleh. Liquwatid da'i ilaih, karena kuatnya faktor pendorong untuk hal tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang kuatnya efeknya, maka syirik akbar lebih merusak daripada syirik asghar. Tapi kalau dilihat dari sisi kuatnya pendorongnya, maka syirik asghar itu pendorongnya jauh lebih banyak dan lebih sering daripada pendorong untuk syirik akbar. Tentunya syirik akbar di zaman ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, masih banyak, betul tidak? Syirik akbar di zaman ini masih banyak, tidak hanya berbentuk menyembah berhala di zaman Nabi SAW, tidak hanya demikian. Syirik akbar di zaman ini masih banyak. Di tengah-tengah kaum muslimin, ya, mereka tahu atau tidak tahu, ya, kebanyakan tidak sadar, mereka tetap melakukan praktek syirik akbar tersebut. Tapi syirik asghar itu lebih banyak lagi. Bahkan kita lihat di sini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi terbaik dari umat ini masih dikhawatirkan terjerumus kepada syirik asghar. Jadi apalagi generasi-generasi berikutnya. Jadi ini menimpa orang soleh. Ini menimpa orang yang memiliki keutamaan. Justru menimpa kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Kalau nggak memiliki keutamaan, apa yang mau diriai? Begitu ya. Hah? Betul tidak? Kan gitu apa istilahnya ya. Jadi semakin kita ingin menggapai keutamaan, tentunya kita harus menggapai keutamaan tersebut. Nah, semakin harus kita hati-hati dari syirik asghar. Semakin banyak kita belajar, semakin harus kita hati-hati dari syirik asghar. Dari riya atau mengharapkan dunia. Semakin kita banyak beribadah misalkan, semakin kita harus hati-hati dari syirik asghar. Ibadah-ibadah seperti ya sedekah misalkan. Kalau ibadah-ibadah yang itu tidak diketahui oleh orang, seperti puasa sunnah misalkan ya. Kalau puasa wajib kan harus diketahui oleh orang, betul tidak? Ini Ramadan. Oh, ana nggak mau orang melihat ana tahu ana yakni lagi puasa. Gimana? Ana bawa makanan aja. Nggak boleh, itu jadi suudzon, malah, betul tidak? Tidak boleh. Jadi ada amalan ibadah yang memang tidak boleh tidak, orang pasti akan tahu bahwa kita melakukan amalan ibadah tersebut. Contohnya puasa Ramadan. Ada contoh lain?
Azan. Masya Allah, Anda mau azan, tapi Anda takut riya. Gimana ya? Takut sum'ah. Ya, takut didengar orang. Gimana caranya? Azan tapi takut didengar orang. Ha? Anda tidak mau didengar orang, Ustaz. Apa? Anda mau azin. Ya udah, Anda yang mau azin saja. Contoh lain, sholat Jumat. Gimana caranya? Anda ingin melaksanakan sholat Jumat tapi tidak ingin kelihatan oleh orang lain. Antum bawa tenda ke sini. Udah kayak mau iktikaf gitu ya. Memakai masker. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Jadi ada amalan ibadah yang memang pasti akan diketahui oleh orang lain. Nah, itu juga tetap harus kita menghindari riya. Tapi biasanya itu lebih aman dari riya. Betul tidak? Lebih aman dari riya. Misalkan sholat Jumat, ada orang, Masya Allah, anak, ya, dipuji karena sholat Jumat. Tapi yang lain juga pada sholat Jumat. Ya, apa yang mau dipuji? Betul tidak? Tapi kalau sholat berjamaah misalkan, nah itu mungkin. Tapi kalau sholat Jumat, yang lain pada sholat Jumat, nah kalau sholat berjamaah maksudnya secara konsisten 5 waktu. Itu kan nggak banyak kaum muslim. Betul tidak? Gimana faktanya? Yani jamaah sholat 5 waktu dengan jamaah sholat Jumat lebih banyak mana? Lebih banyak sholat Jumat. Nah, kalau baca Quran, nah misalkan ya, baca Quran, maka itu juga bisa terjangkiti riya. Tapi kalau antum jadi imam, kemudian harus ngimamin sholat yang harus dijahar, kan nggak mungkin kemudian. Anda mau sir aja lah. Daripada nanti didengar manusia, didengar jamaah. Kebetulan di jamaahnya ada calon mertua, betul tidak? Masya Allah. Gimana ya? Sir aja. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi ada amalan ibadah yang memang itu pasti akan diketahui manusia. Termasuk mengajar. Gimana cara ngajar tanpa diketahui manusia? Bisa. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Ajurum. Namanya pakai nama pena. Seperti itu misalkan. Betul tidak? Namanya pakai nama pena. Tetapi para ulama tetap kurang menyarankan. Karena yang namanya dakwah, kita juga harus memberikan teladan. Kalau nggak diketahui siapa yang mengajar, maka itu kita kurang untuk bisa memberikan teladan. Ya, misalkan di sebagian di sosmed misalkan ya, ada ya bikin akun nama kunyah misalkan dan nggak diketahui siapa, tapi tulisannya bagus-bagus, berfaedah, betul tidak? Tulisannya bagus misalkan, tapi nggak diketahui ini siapa sebenarnya. Maka ini kurang maksimal, karena nanti dia berarti cuma bisa memberikan manfaat cuma di online begitu saja, betul tidak? Di balik nama pena tadi atau pakai nama kunyah tadi. Tapi secara di dunia nyata, di IRL, in real life ya, kan nggak bisa, betul tidak? Gimana caranya? Di dunia nyata, Anda nggak mau orang kenal Anda jadi ustadz, tapi Anda mau ngajar. Gimana caranya? Ada yang kepikiran? Pakai masker. Misalkan akhwat pakai cadar pun, tapi tetap bakal kelihatan kalau ngajar di dunia nyata, betul tidak? Nah, jadi ide pakai masker bagi ikhwan nggak bisa juga, tetap kelihatan siapa mengajar, betul? Jadi kurang maksimal kalau mengajar dan tidak ingin diketahui identitasnya, kurang maksimal. Bisa tetap bisa memberikan faedah, tapi tetap aja terjangkiti riya. Setelah dia masyhur dengan nama kunyahnya, habis itu menebarkan, bikin tulisan bagus misalkan, apakah tetap mungkin ada riya? Tetap bisa aja. Jadi tidak akan bisa mendapatkan kondisi di mana kita benar-benar tidak ada riya. Riya itu memang wajib untuk diperangi, bukan dihindari 100%. Maksudnya mencari sesuatu atau kondisi yang nggak mungkin terjangkiti riya. Tidak mungkin. Kalau mungkin maka nggak akan maksimal. Setiap bikin tulisan namanya diubah-ubah misalnya. Nama kunyahnya diubah-ubah misalnya. Bisa aja, betul tidak? Mungkin itu zero riya. Zero riya. Istilahnya. Tetapi tidak akan maksimal dalam memberikan pengajaran. Betul? Nah, jadi
ikutilah yang dilakukan oleh para ulama generasi terdahulu yang soleh, yaitu ketika mengajar kita juga harus memberikan teladan. Dan teladan itu adalah ketika bermuamalah langsung, berinteraksi langsung. Para ulama ketika mereka dulunya belajar atau mengajarkan murid-murid kepada mereka, mengajarkan ilmu kepada murid-murid mereka, maka mengajarkan adab itu yang menjadi fokus paling penting. Kalau belajar ilmu itu mudah, ilmu tinggal nanti kita mengikuti. Tapi belajar adab ini nggak cuma, ya itu penting ya, nggak cuma masalah akhlak, tapi juga masalah bagaimana menuntut ilmu yang benar, bagaimana manage kajian, bagaimana kultur kajian yang benar. Apakah antum kemudian udah hijrah, udah merasa udah hijrah, ngaji, habis itu udah paham sedikit-sedikit akidah yang lurus, manhaj yang lurus, habis itu antum bikin sendiri lembaga dakwah, habis itu kan tinggal ngundang ustadz. Pikirnya gitu, tinggal ngundang ustadz, bisa gajinya, selesai. Ini bukan seperti ini. Ya, ini justru nanti banyak huru-hara dakwah disebabkan orang-orang yang nggak paham tentang ilmu syar'i, tidak tahu tentang bagaimana kultur yang sebenarnya ngaji ilmu syar'i, tapi kemudian karena menginginkan kebaikan, menginginkan menebarkan, ikut andil dalam menebarkan kebaikan, kemudian mereka memberanikan diri masuk ke medan dakwah, bukan sebagai pengajar tapi sebagai panitia. Habis itu dengan prinsip kan tinggal undang aja. Makanya sebagian dari antum mengatakan kepada ana, ada kawan-kawan ana sudah ngaji, kemudian dah jadi panitia kajian, kemudian komentarnya apa? Jadi panitia kajian tuh kayak panitia konser ya. Subhanallah. Tinggal undang aja, tetapkan venue-nya di mana, jadwalnya kapan, sebar poster, selesai. Satu event selesai. Udah kayak event aja. Udah kayak menggelar konser. Ajib ya. Subhanallah. Itu kalau orang nggak paham tentang ilmu syar'i dan bagaimana menuntut ilmu syar'i, kemudian tiba-tiba jadi panitia kajian. Ya kalau secara zahir saja misalkan, maka bisa jadi yang dia komentari itu benar, tapi karena dia tidak tahu bagaimana belajar ilmu syar'i yang benar. Belajar ilmu syar'i yang benar itu atau dakwah yang benar itu tidak hanya sekedar antum mengundang ustadz, gelar eventnya, kajiannya, selesai. Tidak seperti itu. Ya, jelas ini. Jadi belajar ilmu syar'i yang benar itu harus belajar secara bertahap. Bukan sembarang ustadz bukan sembarang ustadz juga. Misalkan ustadz yang diundang bukan sembarang ustadz juga. Ustadz yang bagus misalnya. Tapi bukan seperti itu cara berdakwah. Cara berdakwah itu adalah kita mengajarkan kaum muslimin untuk belajar ilmu syar'i sedikit demi sedikit secara terstruktur. Kalau kemudian materinya itu kajian tematik semua, betul tidak? Tiap pekan ustadznya beda-beda, betul? Karena orang yang kecenderungan seperti itu pasti nyari jumlah. Tidak mungkin sabar untuk menghadapi, waduh pekan ini rame, pekan besok sepi. Gak mungkin orang yang tidak tahan belajar ilmu syar'i atau tidak terbiasa belajar ilmu syar'i, tidak mungkin dia tahan dengan perubahan jumlah jamaah. Pasti akan dibisiki oleh syaitan gimana caranya supaya majelis yang diampunya tersebut, yang dia panitiai tersebut, ingin selalu ramai terus. Betul tidak? Kalau selalu ingin ramai terus, gimana caranya? Undang ustadz kibar. Jadi dari luar kota begitu ya. Karena ustadz kalau dari luar kota itu lebih mudah untuk orang itu tertarik. Wah ini jarang-jarang nih, betul tidak? Kalau ustadznya ustadz lokal, ya maka ada bisikan syaitan, ya ini mah pekan depan aja, besok kita bisa, pekan depan masih bisa kita hadiri gitu ya kajiannya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang diundang adalah ustadz kibar dari luar kota, materinya beda-beda terus, yang penting target jamaah terpenuhi terus, masjid penuh misalnya. Jadinya seperti itu. Dan ini sudah banyak terjadi seperti ini. Akhirnya apa? Jadi nggak? Ada yang jadi nggak? Ada yang kemudian dari program seperti itu menelurkan ustadz-ustadz berikutnya, orang berilmu berikutnya? Nggak akan ada. Betul? Tidak akan ada.
Nanti orang-orang tersebut, baik panitianya ataupun jamaahnya, ilmunya nggak meningkat. Kalau ilmu nggak meningkat, apa efeknya? Udah lama ngaji, misal kalau baru setahun, 2 tahun ngaji, 5 tahun ngaji, masih semangat mungkin. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ngaji, kemudian programnya seperti itu, kira-kira bosan atau tidak? Dia bakal bosan. Dia akan merasa yang ana istilahkan ikhwan kibar. Bukan ikhwan sighar, tapi ikhwan kibar. Apa ciri khas penyakit ikhwan kibar? Udah terlalu malu untuk hadir di majelis lagi, merasa udah tahu semua. Kalau mau hadir di majelis-majelis yang seperti bahasa Arab dasar gitu ya, kayak kita dari tadi bahas nahwu, tapi nahwu tadi bukan dasar juga. Pasti malu juga karena bakal duduk bersama ikhwan sighar, merasa lebih senior, merasa lebih lama. Anda sudah 20 tahun, 30 tahun ngaji, apalagi Anda adalah panitia kajian ini. Udah terkenal panitianya sebagai panitia. Lembaganya udah terkenal. Masa Anda belajar bahasa Arab sama jamaah yang biasa datang di kajian yang Anda panitiai? Pasti ada bisikan syaitan itu, betul tidak? Betul. Kalau seperti itu futur nggak kira-kira? Futur. Orang yang sudah lama ngaji tapi ilmunya tidak naik-naik karena kultur ngajinya salah seperti tadi, maka dia tidak akan duduk di kajian lagi pada akhirnya. Dia tidak akan duduk lagi di kajian pada akhirnya. Apalagi nanti ketika rekan seangkatannya udah jadi ustadz. Oh, Masya Allah. Lebih-lebih gak mau lagi. Mungkin Anda lebih dulu ngajinya, Anda sudah jadi panitia, dia masih belum jadi apa-apa. Misalkan begitu. Anda sudah jadi panitia kajian, lembaga dakwah Anda udah terkenal banyak. Di sosmed aja tapi. Misalkan. Tapi rekan-rekan seangkatannya atau di bawahnya udah pada jadi ustadz. Kira-kira mau gak dia datang? Lebih gak mau lagi. Lebih tidak mau lagi. Hati-hati berbahaya. Ini bahaya dari salah dalam kultur ngaji. Terbayang sekarang, Anda tidak berbicara pakai awang-awang. Ini sudah terjadi, Anda melihat sendiri. Kondisi seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya futur. Akhirnya tidak lagi aktif di majelis ilmu. Baik. Jadi satu-satunya cara adalah dalam menuntut ilmu syar'i harus menuntut ilmu syar'i dengan cara yang benar. Dan harus ketemu guru yang benar juga, maksudnya yang bisa mengarahkan. Nah, kalau gurunya itu dibuat berubah-ubah karena tadi ngundang Ustadz Kibar dari luar kota. Ustadz luar kota mana yang bisa tiap pekan datang ke sini untuk ngajar? Betul tidak? Kan susah. Betul? Jadi kontinuitas ilmunya akan susah. Itu hanya bisa dilakukan oleh ustadz yang memang tinggal satu kota bersama kita. Mereka lah yang harus kita bantu dakwahnya. Kalau antum mau jadi panitia. Makanya ketika ada semangat untuk ikut bantu dakwah, antum jangan bikin sendiri. Kan itu sudah Anda bilang sering berkali-kali. Antum jangan bikin sendiri lembaga tersebut sehingga antum menjadi pemimpin dalam yang menentukan setiap keputusan di situ. Antum bantu dakwahnya para ustadz. Ya, bantu desainnya kalau bisa desain, bantu apanya, bantu terserah. Antum datangi ustadz tersebut, Anda pengen bantu dakwah antum, apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya begitu. Ya, kalau ada semangat untuk ikut bantu-bantu dakwah seperti itu. Tapi jangan bikin sendiri. Karena kalau bikin sendiri nanti siapa pemimpinnya yang menentukan keputusan di situ? Nah, antum berarti, betul tidak? Apakah antum sudah boleh untuk masuk medan dakwah? Walaupun sebagai panitia belum bisa, belum boleh. Betul? Belum boleh. Jadi banyak kerusakan gara-gara hal tersebut. Nah, jadi itu adab yang juga diajarkan oleh guru kepada murid. Bukan hanya, tentunya adab dalam masalah akhlak itu juga penting. Kan sudah Anda jelaskan waktu itu. Ini mahasiswa ini misalkan butuh banyak diajarkan adab. Dulu Anda kajian mahasiswa gitu ya. Anda duduk setelah selesai kajian, Anda duduk. Habis itu Anda mahasiswa duduk di tengah masjid itu. Ustaz, Anda ada pertanyaan? Harusnya antum yang hadir, yang menuju kepada guru antum, betul tidak?
Bukan nyuruh guru antum datang ke tengah masjid yang antum duduk di situ. Ustaz, anak ada pertanyaan. Coba bayangkan. Kira-kira gimana? Jadi adab akhlak seperti itu, wajib itu juga penting. Tapi selain itu juga ada seperti tadi, adab-adab dalam bagaimana kultur mengaji ilmu syar'i yang benar. Kemudian thalibul ilm harus diajarkan sabar untuk belajar. Ini kesabaran antum untuk murojaah itu penting sekali. Itu melatih diri kita gitu ya untuk bersabar dalam ilmu syar'i. Kalau dalam masalah itu saja nggak bisa sabar, gimana kemudian antum jadi ikut andil dalam dakwah? Lebih nggak bisa sabar lagi nanti. Betul tidak? Lebih akan mudah terjerumus untuk pengen yang instan. Jamaah gimana caranya yang banyak gitu misalkan ya, pengen yang instan-instan saja. Itu bukan cara belajar yang benar atau cara berdakwah yang benar. Makanya Ustaz Yazid rahimahullah mengatakan, panitia kajian itu harusnya thalibul ilm. Ini maksud beliau. Dalam bab ini Anda setuju sekali dengan beliau. Dan dalam banyak bab yang lain tentunya ya. Jadi maksud Anda, beliau salah satu yang sangat vokal dalam menyuarakan hal ini. Dan Anda sangat, Masya Allah, bersyukur sekali. Karena beliau telah menyuarakan hal tersebut. Karena ini nggak banyak disuarakan. Panitia kajian itu harus thalibul ilm. Ustadz nggak boleh disetir oleh agnia orang kaya. Itu maksudnya yang dimaksud. Karena antum merasa kaya, habis itu baru ngaji, habis itu jadi panitia kajian, habis itu, Ustadz, antum jadwalnya besok ya, temanya ini. Masya Allah. Siapa antum ngatur-ngatur tema? Sekarang panitia kajian yang ngatur tema, betul tidak? Kajian tematik, temanya ini Ustadz. Ajib ya. Kalau dia penuntut ilmu, udah bisa kitab tauhid apa dan seterusnya, kemudian mengusulkan dia punya program, Ustadz Anda punya program misalkan tentang fikih pernikahan misalkan ya. Kemudian ada beberapa ustadz yang akan diundang tapi kalau dia penuntut ilmu itu masih mending karena dia tahu cara menyusun kurikulumnya, betul tidak? Tapi tetap harus ada ustadz yang membina lembaga dakwah yang dia ampu. Tapi kalau ini orang yang baca kitab saja belum bisa, intinya dengan kata lain, kesabaran untuk belajar ilmu syar'i dia belum teruji. Habis itu dia ngatur-ngatur, Ustadz temanya ini, temanya itu. Kira-kira pantas tidak? Nggak pantas. Tidak pantas. Harusnya malu antum. Betul? Antum belajar dulu. Karena nanti kalau antum nggak berada di track yang benar dalam belajar ilmu syar'i, tunggu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya, akan futur. Ketika angkatan antum atau angkatan di bawah antum yang jadi ustadz, antum bakal ngundang mereka? Tidak akan. Karena merasa Anda lebih senior daripada mereka. Misalkan. Atau yang lebih muda tapi orang lain. Tidak mungkin ngundang yang seangkatan yang itu satu kota. Ustadz yang lebih muda tapi dari luar kota. Karena kalau dari luar, kalau kita nggak kenal selama ini, ya itu lebih kita merasa lebih respect istilahnya begitu ya. Tapi kalau orang ini dulu Anda belajar bareng sama dia, tapi kenyataannya dia nggak belajar bareng. Yang ini belajar bener, antum belajarnya nggak bener. Tapi kemudian yang ini jadi ustadz misalkan, itu tidak akan. Kenapa? Karena itu tadi, ada bisikan dari syaitan berbahaya. Jadi belajar itu harus, tata caranya harus benar. Bikhilafi da'i ila syirkil akbar fa innahu imma ma'dum fi qulubil mu'minin al-kamilin wa imma dhaif. Jadi kalau faktor yang mendorong untuk syirik asghar itu bisa besar dan banyak atau sering terjadi, berbeda dengan faktor pendorong untuk syirik akbar. Bisa jadi itu ma'dum, bisa jadi tidak ada pada hati orang-orang yang beriman dengan keimanan yang baik. Wa imma dhaif atau lemah. Jadi kalau orangnya sudah belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang lurus, maka faktor pendorong untuk melakukan syirik akbar bisa jadi tidak ada sama sekali atau bisa jadi udah lemah.
cuma faktor pendorong untuk syirik asghar, nah itu bisa jadi tetap kuat. Munasabatul hadits lil bab anna fihi al-khawfu min asyirkil asghar kama anna fil ayatain qablahu al-khawf min asyirkil akbar. Yaitu hadis ini mencakup berbicara tentang kekhawatiran terhadap syirik asghar, sebagaimana di 2 ayat sebelumnya berbicara tentang kekhawatiran terhadap syirik akbar. Ya, seperti di ayat sebelumnya kita membahas bagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa baniya. Ya Allah, hindarkanlah aku dan anak keturunanku anak budal asnam, yaitu jauhkanlah kami dari beribadah kepada berhala. Ini adalah kekhawatiran terhadap syirik akbar. Kalau hadis yang sekarang dibahas, ini kekhawatiran terhadap syirik asghar. Wal babu syamilun lin nau'ain, dan bab ini mencakup keduanya, kekhawatiran terhadap syirik akbar dan syirik asghar. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, syiddatul khaufi minal wuqu' fi syirikil asghar. Besarnya rasa takut terhadap syirik asghar, rasa takut untuk terjatuh kepada syirik asghar. Ini siapa yang takut? Nabi Muhammad SAW khawatir terhadap para sahabat. Wa dzalika min wajhain, dan ini dari 2 sisi. Al-awwal anna Rasul SAW takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Nabi Muhammad SAW itu takut atau khawatir dengan khawatir yang besar. Ini pertama, rasa khawatir beliau besar sekali terhadap syirik asghar. Ats-tsani annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi shalihin al-kamilin faman dunahu min babi aula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khawatir syirik asghar itu akan terjadi kepada orang-orang soleh, orang-orang yang keimanannya itu baik, yaitu para sahabat. Faman dunahu min babi aula, maka orang-orang yang di bawah generasinya sahabat itu lebih-lebih lagi, harus lebih khawatir lagi. Ya, jadi kekhawatiran yang besar ini harus dibarengi dengan semangat kita untuk melawan, ya, menghindari untuk tidak terjerumus ke dalam syirik asghar tersebut. Menghindari untuk tidak terjerumus, bukan menghindari syirik asghar tersebut. Kalau menghindari kayak tadi nanti, ya, jadi menghindari terjerumus kepada syirik asghar. Kemudian faedah yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Besarnya kebaikan dan kelembutan dan ketulusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau dan semangat beliau untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada umat beliau. Ya, jadi beliau khawatir sesuatu terjadi kepada para sahabat, ini menunjukkan perhatiannya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang faedah yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar. Bahwa syirik itu terbagi menjadi 2. Syirik akbar dan syirik asghar. Fal akbar huwa ayyusawwi ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik akbar itu maknanya adalah kita menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ini makna syirik akbar yang umum, ya, yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Dan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi kalau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam 3 hal tersebut, maka ini syirik akbar. Menyamakan bahwa ada pencipta selain Allah, itu berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah rububiyah. Menyamakan bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, melancarkan rezeki, sehingga kemudian dia menuju kepada pesugihan misalkan, ya, maka ini syirik dalam rububiyah. Atau dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah itu adalah hak murni hanya milik Allah, hanya boleh diarahkan kepada Allah. Ini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang tersebut mengarahkan ibadah kepada selain Allah, seperti misalkan tadi datang ke pesugihan, pasti melakukan suatu sesajen atau apa, nyembelih. Itu berarti mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini syirik dalam uluhiyah. Jadi dalam satu praktek yang sama bisa terkumpul dalam hal tersebut bisa terkumpul ada syirik rububiyah, ada syirik uluhiyah, dan
ada syirik asma wa sifat. Kalau ada syirik rububiyah dan uluhiyah, pasti ada syirik dalam asma wa sifat. Karena rububiyah dan uluhiyah adalah dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan hubungan antara tiga kategori tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah harusnya mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Jadi kalau orang itu sudah meyakini tentang rububiyah Allah, harusnya dia mewujudkan tauhid uluhiyah, betul tidak? Nah, itu hubungannya. Jadi yang ini adalah konsekuensi dari yang satunya. Kalau tauhid asma wa sifat, apa hubungannya? Tauhid asma wa sifat mencakup keduanya. Karena rububiyah itu adalah sifat Allah. Uluhiyah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah rububiyah, ada nama Allah yang terkait dengan sifat Allah tersebut. Itu Ar-Rabb. Itu berarti nama Allah, asma. Dan sifat uluhiyah Allah, ada nama Allah yang terkait dengan hal tersebut, yaitu dengan sifat tersebut, yaitu lafzul jalalah Allah. Jadi kalau ada syirik rububiyah dan syirik uluhiyah terkumpul dalam satu amalan, maka itu berarti syirik dalam masalah asma wa sifat juga ada di situ. Otomatis. Baik. Jadi bayangkan bagaimana ketika seseorang itu misalkan mengkeramatkan suatu tempat, mengkeramatkan suatu pohon atau batu, kemudian memberikan sesajen atau menyembelih atau bernazar, mengkeramatkan kuburan orang soleh misalkan. Padahal bisa jadi orang solehnya kalau masih hidup akan mengingkari amalan, praktek amalan tersebut. Kemudian kita datang ke makamnya, ke kuburannya, kemudian memberikan kita nazar atau minta syafaat atau menyembelih. Ya. Ini semua adalah syirik akbar dalam rububiyah dan juga dalam uluhiyah, sehingga nanti otomatis syirik akbar dalam asma wa sifat. Baik. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizullah berkata, wal asghar huwa ma'ata fin nusus annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Syirik asghar itu adalah sesuatu yang dia disebut sebagai syirik dalam dalil, tetapi tidak mencapai derajatnya syirik akbar. Yakni tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukannya, kalau kita telaah kepada dalil-dalil, dosa ini walaupun di dalil disebutkan syirik, tapi kalau kita menelaah kepada dalil-dalil, orang yang melakukan dosa tersebut tidak sampai keluar dari Islam. Berarti ini kita definisikan ini sebagai syirik asghar. Kita kategorikan sebagai syirik asghar. Jadi tahu dari mana kita bahwa syirik ada dua kategori seperti ini? Dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau yang bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dari situ kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa syirik terbagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Itu yang sering Anda bilang dalam masalah akidah terutama ya. Ketika kita melakukan pembagian, ketika kita membuat teori terhadap akidah kita, teori tersebut harus berlandaskan kepada dalil, tidak kepada akal. Tidak kemudian kita mikir ghibah misalkan. Bagaimana kalau kita bagi ghibah menjadi ghibah kabirah, ghibah kubro, dan ghibah sugro. Gimana ghibah kubro dan gimana ghibah sugro? Ya nih. Kalau keluarga dekat sendiri atau tetangga dekat, ya ghibah kubro. Kalau tetangga jauh, ghibah sugro. Apa dalil antum? Ya nih. Gak boleh seperti itu, betul tidak? Ini berarti teori buildingnya. Anda fisika orang teori, jadi suka bikin teori gitu ya. Tapi di fisika gak masalah. Tapi kalau di akidah, gak boleh bikin teori seperti itu kalau gak ada dalilnya. Paham sekarang antum? Ada gak dalam dalil ada ghibah kubro, ghibah sugro? Kita gak bilang ghibah akbar dan ghibah asghar. Karena akbar itu untuk muzakkar, laki-laki, maskulin. Kalau asghar untuk perempuan, feminin gitu ya, ada muannas. Jadi bentuk feminin dari akbar adalah kubro. Makanya kiamah kubro, bukan kiamah akbar.
Qiyamah sughra, bukan qiyamah asghar. Ya, syirik muzakkar, maka syirik akbar, syirik asghar. Kufur juga muzakkar, kufur akbar, kufur asghar. Tapi ghibah adalah muannats. Jadi istilahnya adalah ghibah kubro dan ghibah sughra. Ini bid'ah dalam. Enggak ada dalil. Anda mencontohkan kebid'ahan jadi ya. Ini untuk edukasi saja. Ini maksudnya ya contoh teori yang enggak jelas. Baik. Ada tidak dalilnya seperti itu? Ada nggak penjelasan para ulama sebelumnya untuk mendengar ada ghibah kubro, ada ghibah sughra? Tidak ada sama sekali. Betul? Jadi jangan kita menteorikan seperti itu. Jangan bikin-bikin sendiri. Nah, jadi kalau antum melihat kepada pengkategorian, maka antum tanyakan dalilnya. Ini dari mana dalilnya? Bisa seperti itu, tidak masalah. Termasuk tadi kita mengatakan tauhid ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu ijtihadnya para ulama berdasarkan meneliti seluruh dalil. Ya. Jadi tentunya kita mempelajari tentang tauhid pasti mempelajari tentang nama dan sifat Allah. Itu dulu. Kemudian sifat Allah yang menjadi inti utama dari risalah para rasul adalah sifat Allah, yaitu uluhiyah. Dan ini mendapat porsi yang besar dalam dalil. Banyak dalil, bahkan itu inti utama dari Al-Quran dan As-Sunnah, inti utama dari seluruh ajaran Nabi dan Rasul. Makanya itu kemudian diistimewakan dibandingkan tauhid asma wa sifat yang lain gitu ya, sehingga dibedakan jadi tauhid uluhiyah. Kemudian kita mendapati dalil-dalil yang menyebutkan bahwa orang kafir Quraisy kalau ditanya, siapakah yang menciptakan mereka? Allah. Siapakah yang memberikan mereka rizki? Allah. Oh, berarti mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi nggak meyakini tauhid uluhiyah. Itulah yang menjadi cikal bakal mengapa itu kemudian dibedakan untuk yakni memudahkan penjelasan. Betul tidak? Kalau mau disatukan, nggak ada pengkategorian itu, tidak masalah. Ini semuanya tauhid asma wa sifat. Kita memang mempelajari nama dan sifat Allah, khalas. Betul tidak? Nah, kalau mau diringkas jadi satu, tauhid asma wa sifat. Di dalamnya sudah ada uluhiyah dan rububiyah. Tapi ini dalam rangka untuk mempermudah penjelasan, sehingga kemudian para ulama menyebutkan 3 kategori tauhid tersebut. Nah, sehingga dan ini ijtihadnya para ulama. Dan itu para ulama ahlu sunnah tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang protes. Jadi ini kita bisa meyakini ini adalah teori yang benar dalam tanda kutip ya, teori tadi ya. Jadi ketika kita menteorikan sesuatu, terutama dalam masalah akidah, termasuk juga dalam masalah fikih, tapi kalau dalam masalah fikih dia lebih luas. Dalam masalah fikih ketika kita menteorikan sesuatu dalam masalah fikih itu bisa lebih luas. Ya, makanya kalau misalkan kita bicara fikih kontemporer, kita bisa membuat teori secara lebih luas, misalkan tentang an-nuqud elektroniyah. An-nuqud al-elektroniyah sama al-umlat ar-raqmiyah, digital currency misalkan. Kan nggak ada disebutkan di dalil, betul tidak? Tapi kita bisa membahas, kita bisa bikin teori digital currency tersebut, kita bagi menjadi dari sisi ini, kita bagi menjadi ini. Kemudian di setiap kategori tersebut kita analisa hukumnya. Nah, ketika kita membicarakan hukumnya, itulah yang sesuai harus dalil. Tapi kalau kita membuat kategori-kategori ini, maka itu kan berdasarkan fakta di realita di lapangan. Digital currency ada berapa jenis, betul tidak? Ada berapa macam. Sehingga nanti kita buat kategori itu, karena itu kita bedakan, karena itu bisa mempengaruhi kepada hukumnya, betul tidak? Nah, jadi kalau dalam masalah fikih, teori building itu lebih luas. Tapi kalau dalam masalah akidah, hati-hati. Jangan sampai kayak tadi. Ya. Jadi ketika para ulama membahas ada syirik akbar, ada syirik asghar, kita bisa nanya, dari mana dalil atau landasan pembagian ini? Kayak tadi kita membahas ada dosa pembatal keimanan, ada dosa pengurang keimanan. Dari mana dasar dari pengkategorian ini? Nah, itu ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, jangan berani-berani menteorikan sendiri dalam masalah akidah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang ilmu kalam. Mereka menteorikan sendiri. Ya, bahkan dalam masalah yang sangat gaib, yaitu masalah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka menteorikan sendiri. Sehingga nanti
ada mereka kemudian membagi ya, pembagiannya mungkin masih oke, tapi nanti konsekuensinya, misalkan ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah kita terima, kalau sifat dzatiyah mari kita takwil. Nah itu. Pengkategorian seperti itu berbahaya. Betul tidak? Nah, jadi syirik asghar bahkan disebutkan istilahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ada syirik akbar dan syirik asghar. Tapi kalau hal-hal yang lain tidak boleh kita teorikan, tidak boleh kita sembarangan menteorikan. Baik. Yang menjadi pelopor dalam masalah ini adalah orang-orang Yahudi. Menteorikan sendiri tidak sesuai dengan dalil, tapi hanya sesuai dengan logika mereka. Ketika mereka mengatakan bahwa ya ini masuk neraka cuma beberapa hari saja. Nah itu adalah teori building yang mereka bangun ya tanpa dalil. Ini maksudnya tidak peduli seberapa banyak dosanya, termasuk membunuh nabi gitu ya. Masuk neraka cuma beberapa hari saja. Ini berarti pengkategorian dari mana? Betul tidak? Nah. Jadi kita lihat yang namanya syirik asghar itu adalah sesuatu yang disebut sebagai syirik dalam dalil, tapi dia tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar ada 3 disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Yang pertama adalah annal akbar yuhbitu jami'al a'mal. Bahwa syirik akbar itu bisa menghapuskan seluruh amalan. Wal asghar yuhbitul amal alladzi qaranahu. Sedangkan syirik asghar itu menghapuskan amalan yang terkait dengannya saja, yang dilakukan bersamanya saja. Jadi kalau seseorang itu memiliki syirik asghar ketika sholat subuh tadi, maka cuma sholat subuh tadi saja yang tidak sah. Tapi sholat subuh kemarin, kalau kemarin tidak ada syirik asghar, tidak ada riya, maka sholat subuh kemarin itu sah-sah saja. Ya. Jadi syirik asghar cuma menghapuskan amalan yang terkait dengannya, sedangkan syirik akbar itu menghapuskan seluruh amalan. Kemudian perbedaan yang kedua, annal akbar yukhallidu sahibahu finnar. Syirik akbar itu membuat pelakunya kekal di neraka. Wal asghar la yujibul khuluda finnar. Sedangkan syirik asghar itu tidak membuat seseorang kekal di neraka. Karena dia bukan dosa pembatal keimanan, dia dosa pengurang keimanan. Kemudian yang ketiga, annal akbar yunqilu anil millah. Wal asghar la yunqilu anil millah. Syirik akbar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi efeknya semuanya di sini adalah efek terkait di akhirat. Ya, tidak ada efek di dunia, yakni tidak terlihat secara di dunia. Efeknya semuanya di akhirat ini. Pertama, apakah amalannya dihapuskan semua atau tidak? Yang kedua, apakah dia nanti kekal di neraka atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah dia sudah keluar dari Islam? Di sisi Allah, apakah dia sudah dianggap masih muslim atau sudah keluar dari Islam? Ini semua adalah perkara gaib. Ini terkait akhirat. Jadi itulah bedanya antara syirik akbar dan syirik asghar. Kita cukupkan ya kajiannya sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan.